kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar akan melaksanakan praktek coaching secara bergantian, di mana kami bertiga akan berkolaborasi menjadi coach, coachee, dan pengamat. Adapun anggota dari kelompok kami, saya sendiri, Niputu Rosma Dewi, bertugas di SMA Negeri 1 Blabatu. Rekan saya, Desi Adisya di SD 5 Tampak Siring, dan Gusti Ayu Laksmi di SMP 1 Blabatu. selamat menyaksikan praktik coaching kami bertiga. Om Santi Santi Santi. selamat siang Bu Rosma. Selamat siang Bu Desi. Bagaimana kabarnya Bu Rosma hari ini? Astungkara baik Bu Desi. Bu Desi apa kabar nih hari ini? Baik juga saya. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bu Rosma. Baik Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Pada coaching kita hari ini, coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee menanggapinya? Jangan lupa sesuaikan kegiatan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertama saya akan tanyakan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Oke, jadi pada coaching kali ini adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama ada kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Baik, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu untuk diobservasi? Oke, kalau ditanya kompetensi yang lebih spesifik, jadi nanti pada saat kegiatan coaching saya akan mengoptimalkan kompetensi di bagian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Desi. Baik, indikator seperti apa yang Ibu ingin timbul dalam proses coaching kali ini Bu? Jadi nanti setelah melakukan proses coaching bersama coachee, saya berharap coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, atau setidaknya coachee memiliki gambaran langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu Desi. Baik, demikian dulu ya Bu untuk proses pra-observasinya. Sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee-nya. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Bu Desi. Sama-sama. Om Swastiastu, Bu Gusti, selamat siang. Siang Bu Rosma. Gimana nih kabarnya Bu Gusti hari ini? Sehat? Sehat. Kemarin kalau nggak salah, saya dengar Bu Gusti ada yang ingin disampaikan, diceritakan ya Bu Gusti ya? Ya betul Bu Rosma, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bu Rosma. Apa nih kira-kira yang ingin Bu Gusti sampaikan? Namun mengingat waktu yang kita miliki ini nggak banyak ya Bu Gusti ya. Kita hanya punya waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit nih untuk ngobrol atau bercakap-cakap. Nah sekarang silakan, apa yang ingin Bu Gusti ceritakan, sampaikan. Ya begini Bu Rosma, saya mau cerita tentang murid saya yang menceritakan bahwa dia bosan dalam mengikuti pembelajaran, yang mana pada saat itu ada guru yang mengajar lebih dominan menggunakan metode ceramah dan bercerita tentang hal yang tidak berkaitan tentang pembelajaran. Oke, kalau saya garis bawahi dari apa yang tadi Bu Gusti sampaikan, berarti permasalahan yang Bu Gusti alami itu adalah bagaimana sih cara untuk mengatasi kebosanan murid saat menerima pembelajaran di mana gurunya itu lebih dominan menggunakan metode ceramah, ya kan? Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu Gusti, apa yang ingin Bu Gusti harapkan? Yang saya harapkan dari percakapan kita kali ini itu adanya perubahan dari cara mengajar rekan sejawat saya
saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang awalnya lebih dominan dengan metode ceramah, perlahan-lahan bisa berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oke. Jadi tadi Bu Gusti kan berharap bahwa nanti perubahan yang muncul pada diri rekan Bu Gusti itu adalah menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, itu kan situasi idealnya ya kan Bu. Kalau kita umpamakan itu ada di level 10. Nah, sekarang kalau Bu Gusti lihat kondisi di sekolah Bu Gusti saat ini, kira-kira ada di level berapa Bu Gusti? Untuk level yang ada di sekolah saya saat ini baru level 6, karena ya masih ada guru yang menggunakan metode ceramah saat pembelajaran. Nanti ketika Bu Gusti kan di sini mengharapkan perubahan ya kan, berarti Bu Gusti berharap yang sekarang sekolah Bu Gusti ada di level 6 nanti ditingkatkan sampai level berapa kira-kira Bu Gusti? Harapan saya dari level 6 itu mungkin ditingkatkan ke level 8, karena kalau yang lebih tinggi itu cukup sulit. Kalau dari level 6 ke level 8 itu masih bisa dilakukan. Nah, untuk menghadirkan perubahan itu, usaha apa yang bisa Bu Gusti lakukan? Sebenarnya sih saya juga masih memikirkan apa yang harus saya lakukan. Mungkin saya bisa berbagi praktek baik, berbagi praktek baik, kemudian ada kolaborasi dengan teman, ada mentoring juga keadaan di kelas, seperti itu mungkin. Nah, tadi Bu Gusti kan ada menyebutkan 3 langkah atau rencana yang akan Bu Gusti lakukan untuk menghadirkan perubahan ya kan. Yang pertama itu ada melakukan mentoring salah satunya, kemudian ada kolaborasi, dan yang ketiga itu melakukan berbagi praktik baik. Nah, di antara ketiga rencana Bu Gusti tadi, kira-kira yang mana yang bisa Bu Gusti realisasikan dengan cepat dalam waktu dekat ini Bu Gusti? Sepertinya dengan melakukan kolaborasi ya Bu, karena kalau melakukan praktek baik perlu persiapan yang lebih matang dan waktunya juga lebih lama, serta perlu juga biaya dalam melaksanakannya. Oke, berarti Ibu memilih metode kolaborasi. Nah, kira-kira kapan nih Bu Gusti akan merealisasikannya dan seperti apa bentuk kegiatan yang akan Bu Gusti lakukan? Boleh diceritakan Bu Gusti? Mungkin saya pertama memerlukan dulu bantuan dari setiap ketua NGMP, setiap masing-masing mata pelajaran, untuk mendiskusikan dulu perangkat ajar yang digunakan, terutama yang berbasis dengan teknologi dalam pembelajaran. Nah, untuk rencananya secepatnya mungkin minggu depan ini sudah bisa direalisasikan. Nah, tadi saya dengar Bu Gusti akan berkolaborasi ya dengan rekan-rekan sejawat Bu Gusti yang menjadi ketua NGMP, ya kan? Nah, dari percakapan kita hari ini Bu Gusti, apa yang sudah Bu Gusti dapatkan? Untuk yang percakapan ini saya sudah dapat gambaran ke depannya. Saya akan mengajak teman-teman atau rekan sejawat untuk melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi dengan menggunakan media-media yang berhubungan dengan IT, sehingga siswa itu tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Baik, Bu Gusti. Jadi Bu Gusti sudah punya gambaran ya, bagaimana langkah Bu Gusti untuk menerapkan agar adanya perubahan pada diri rekan sejawat Bu Gusti, yaitu dengan melakukan kolaborasi, menghadirkan pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi tadi ya Bu ya, menggunakan media yang bervariatif. Nah, sepertinya Bu Gusti sudah menemukan ya solusi dari permasalahan yang Bu Gusti alami. Semoga rencana-rencana yang tadi Bu Gusti sampaikan
bisa Bu Gusti realisasikan dengan baik dan berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan harapan Bu Gusti ya. Untuk hari ini bisa kita akhiri perbincangan kita Bu Gusti. Bisa, Bu Rosma. Oke. Sama-sama untuk Bu Rosma, terima kasih ini sudah meluangkan waktunya mendengar keluh kesah saya tentang pembelajaran yang ada di sekolah saya. Semoga apa yang tadi saya rencanakan ini bisa saya realisasikan secepatnya. Oke, baik Bu Gusti, nanti satu kabar baiknya ya Bu Gusti ya, hasil implementasi dari kolaborasi yang Bu Gusti lakukan. Oke, karena sudah waktu, mari kita akhiri dengan Parama Santi. Selamat siang Bu Gusti. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik Bu Rosma, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Gusti ya. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi yang telah Ibu lakukan. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke, jadi tadi setelah saya melakukan proses coaching dengan Bu Gusti, pada kegiatan coaching itu saya sudah melihat bahwa percakapan dengan alur tirtanya itu sudah muncul ya Bu ya. Mulai dari saya menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Yang terpenting tadi dalam proses coaching, coach sudah mampu menceritakan apa permasalahan yang dihadapi, kemudian dengan saya mengajukan beberapa pertanyaan yang mampu menggali potensi yang ada pada diri coach, sehingga coach sendiri mampu menentukan solusi atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, seperti itu. Wah, bagus sekali ya. Menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Bu Rosma dan Bu Gusti sudah berjalan dengan baik ya. Sudah melakukan alur tirta, dan Bu Rosma juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Gusti. Pertanyaan-pertanyaan itu saya kira sudah berbobot ya Bu ya. Jadi Bu Gusti sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Proses coachingnya sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah melakukan proses coaching hari ini Bu? Jadi untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi itu ada di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot lagi Bu. Kemudian saya akan mendalami lagi bagaimana percakapan dengan alur tirta sehingga untuk kegiatan coaching berikutnya bisa lebih baik dari coaching hari ini. Seperti itu Bu Desi. Baik, jadi ingin mengembangkan pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya. Oke, demikian proses coaching kita hari ini, semoga bermanfaat dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Oke, selamat siang Bu Gusti. Selamat siang Bu Rosma. Gimana nih kabar Bu Gusti hari ini? Sehat? Astungkaro baik. Bu Rosma gimana kabarnya? Suka rasa juga baik Bu Gusti. Nah, sebelum nanti Bu Gusti melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan sebagai observer atau pengamat Bu Gusti ya. Nah, yang pertama saya akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian. Jadi nanti saat Bu Gusti melakukan proses coaching bersama Kuci, saya akan mengamati apakah alur percakapan tirtanya itu sudah muncul. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach. Kemudian tidak lupa juga nanti saya akan melihat apakah prinsip dari kegiatan coaching itu yang ada 3, kemitraan, proses kreatif, dan yang terakhir yaitu memaksimalkan potensi. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama Bu Gusti, pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Pada kegiatan hari ini, kompetisi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan proses kreatif. Oke,
Jadi ada 3 tadi ya Bu ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah sekarang yang ada nggak kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Bu Gusti? Untuk kompetensi yang spesifiknya, saya akan mengembangkan mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Jadi ada 2 Bu ya, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan saya berikutnya Bu Gusti. Indikator seperti apa yang ingin Ibu munculkan pada saat proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Bu Gusti. Jadi demikian dulu ya Bu Gusti ya perbincangan kita di tahap pra-observasi. Nah sekarang silakan Bu Gusti lakukan langkah-langkah coaching pada saat melakukan coaching dengan coachee. Nanti setelah Bu Gusti selesai melakukan proses coaching dengan coachee, kita kembali lagi berbincang-bincang Bu Gusti ya. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Oke, silakan lakukan proses coaching. Matikan. Selamat siang Bu Desi, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Gusti, kabar saya baik. Kemarin Bu Desi katanya ada yang ingin dibicarakan. Apa nih mau dibicarakan ini? Iya Bu, jadi begini, saya punya masalah nih di kelas. Kenapa salah satu murid saya itu tidak fokus sama pelajaran bahasa Indonesia Bu? Sepertinya kita tidak punya waktu banyak nih Bu Desi, sekitar 10-15 menit lah kira-kira. Dari cerita Bu Desi tadi, kalau saya garis bawahi ya, itu berarti siswa Bu Desi memiliki ketidakfokusan saat mengikuti pembelajaran, gitu ya? Benar. Nah, apa yang Ibu Desi harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin sekali kali ini saya mendapatkan solusi Bu tentang murid saya yang tidak fokus dengan pelajaran bahasa Indonesia. Yang mungkin pelajaran bahasa Indonesia itu terlalu banyak teks ya Bu ya. Jadi mungkin membuat murid itu malas membaca, begitu Bu. Ya, dari yang disampaikan Bu Desi tadi dapat dikatakan itu situasi yang idealnya. Anak-anak ingin bisa fokus ketika mengikuti pembelajaran khususnya bahasa Indonesia. Ya. Nah, kalau dilihat dari kondisi sekolah Bu Desi sekarang, kira-kira ada di level berapa Bu? Sepertinya masih ada di level 6 Bu, karena masih banyak siswa itu yang tidak fokus sama pelajaran bahasa Indonesia. Oke, nilainya masih ada di level 6. Ya. Kira-kira di level berapa yang ingin ditingkatkan agar adanya perubahan seperti yang Bu Desi sampaikan? Kalau saya sih ingin saya tingkatkan dari 6 itu ke level 8. Kenapa ke level 8? Karena saya ingin menggunakan metode-metode yang sebelumnya pernah saya pakai, begitu Bu. Tadi Bu Desi menyampaikan dalam pembelajarannya akan menggunakan metode-metode pembelajaran. Untuk kegiatan tersebut apa ada perlu bantuan atau support siapa gitu? Sudah pasti kalau saya ingin minta bantuan pada rekan sejawat, berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah, dan yang saya akan fokuskan yaitu menggunakan pembelajaran lebih banyak ice breaking seperti itu Bu. Jadi mungkin di sana siswa akan jadi antara game sama pelajaran bisa masuk, begitu Bu ya. Seperti itu. Berarti Bu Desi akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam menyusun pembelajaran yang lebih banyak gamesnya, ice breakingnya, seperti itu ya. Iya. Nah, kira-kira kapan Bu Desi akan melakukan kolaborasi? Secepatnya sih Bu. Seharusnya saya maunya nih
minggu depan sudah saya harus bisa melaksanakan perubahan metode ini, Bu. Baik Bu Desi, dari percakapan kita tadi, sekarang kira-kira apa yang sudah Bu Desi dapatkan? Ya, yang saya dapatkan, saya akan mengubah metode-metode yang tadinya mungkin membuat murid bosan menjadi murid yang senang dengan pelajaran saya di dalam bahasa Indonesia, dan khususnya saya ingin murid-murid merasa kangen sama saya, Bu. Begitu. Baik Bu Desi, itu berarti Bu Desi sudah dapat gambaran dalam menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan tentunya. Tadi Bu Desi katakan dengan adanya ice breaking ataupun games yang bisa menarik perhatian siswa, jadi siswa tidak bosan mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Desi. Ya, benar. Terima kasih ya Bu Desi untuk kegiatannya hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan bisa diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran Ibu di dalam kelas. Terima kasih, Bu, sudah membantu saya. Sudah. Matikan ya. Oh, bilang dong. Oke Bu Gusti, tadi saya sudah mengamati ya proses coaching yang Bu Gusti lakukan dengan coach Bu Desi. Nah, sebelum kita akhiri sesi coaching kali ini, ada beberapa pertanyaan nih terkait observasi yang telah Ibu lakukan tadi yang ingin saya tanyakan. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan itu adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi selama proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu harapkan. Di coaching tadi saya sudah menggunakan alur kita, di mana sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat membantu coach menceritakan permasalahan dan dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, jadi benar sekali ya Bu Gusti. Jadi tadi berdasarkan pengamatan saya juga sebagai observer bahwa saat proses coaching tadi alur percakapan Tirta itu sudah muncul dan sudah lengkap ya Bu ya. Kemudian Bu Gusti juga sudah berusaha menggali kompetensi yang ada pada diri coach dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih Bu Gusti, untuk proses coaching berikutnya, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu Gusti kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu cara lebih memahami proses Tirta sehingga bisa melaksanakan coaching yang lebih baik lagi. Oke. Baik Bu Gusti, demikian saja pertanyaan yang ingin saya tanyakan setelah Bu Gusti melakukan proses coaching. Untuk saat ini proses coaching bisa kita akhiri. Selamat siang Bu Gusti. Selamat siang juga Bu Rosma. Terima kasih atas waktunya dalam membimbing saya sebagai coach ke depannya. Sama-sama Bu Gusti. Mari kita kembali ke aktivitas masing-masing. Selamat siang. Selamat sore Bu Desi. Selamat sore, Bu Gusti. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Bu Gusti bagaimana? Baik juga. Ya. Begini Bu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bu Desi. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan yang coach berikan. Jangan lupa disesuaikan kegiatan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Pertama, saya akan tanyakan tentang kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini. Baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini pasti tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yaitu pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Indikator seperti apa yang ingin Ibu timbulkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya dan langkah-langkah mengatasi permasalahannya itu. Baik Bu, demikian dulu ya Bu ya untuk proses pra-observasinya. Sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachnya. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu Rosma, apa kabar Bu Rosma? Selamat sore Bu Desi, kabar saya baik. Bu Desi apa kabar hari ini? Baik juga Bu Rosma. Baik Bu Rosma, ngomong-ngomong Bu Rosma ada yang ingin disampaikan ya? Ya benar sekali Bu Desi, jadi saya ingin bercerita sedikit ya Bu Desi ya tentang keadaan di sekolah saya. Jadi di sekolah saya itu masih ada beberapa rekan guru saya yang masih menyampaikan materinya hanya menggunakan metode ceramah, sehingga pembelajarannya itu hanya satu arah saja. Dimana kita ketahui sekarang kan perkembangan teknologi itu kan dalam pendidikan sangat berkembang pesat. Apalagi pemerintah mengharapkan kita sebagai pendidik itu kan harus menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Minimal saat kita menyampaikan materi, kita gunakan media teknologi seperti PowerPoint, di samping kita menggunakan papan tulis ya kan. Namun di sekolah saya masih ada beberapa rekan guru saya yang masih belum mau terbuka akan perubahan yang ada seperti itu Bu Desi. Kalau saya garis bawahi permasalahan Bu Rosma ini terkait dengan kurangnya bervariasi cara penyampaian materi dari rekan sejawat Bu Rosma di sekolah ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu Rosma, apa yang Bu Rosma harapkan? Jadi saya harapkan dari percakapan kita kali ini saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Minimal adalah perubahan cara menyampaikan materi yang dilakukan oleh rekan saya di sekolah Bu. Oke, jadi yang Bu Rosma harapkan dari percakapan kita hari ini yaitu adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Misalkan perubahan yang saya harapkan itu saat guru melaksanakan proses pembelajaran di kelas, ya guru memvariasikan model, metode, atau strateginya, sehingga tidak hanya menggunakan satu metode saja, yaitu metode ceramah. Bisa menggunakan diskusi kelompok ataupun cara yang lainnya yang lebih bervariatif. Kemudian dalam menyampaikan materi bisa menggunakan bantuan LMS yang ada di sekolah kami. Jadi materi itu bisa diupload di LMS, kemudian saat melakukan evaluasi mungkin bisa menggunakan LMS sekolah juga, atau menggunakan game-game online seperti Quizizz ataupun Kahoot. Seperti itu yang saya harapkan Bu Desi. Baik. Nah, dari yang Bu Rosma sampaikan tadi bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Berada di level 10 kan yang itu tadi. Jika Bu Rosma lihat kondisi di sekolah Bu Rosma sekarang ada di level berapa Bu Rosma? Kalau saya perhatikan mungkin kondisi di sekolah saya saat ini itu berada di level 5-6 lah Bu. Karena kan masih ada beberapa rekan saya yang masih belum terbuka akan perubahan yang ada seperti itu. Iya. Jadi masih berada di level 5 atau 6 ya Bu ya di sekolah ya Bu ya. Oke. Jadi berapa nih bisa ditingkatkan agar adanya perubahan yang Ibu sampaikan tadi? Oke, kalau misalkan peningkatan levelnya, kalau dari level 5-6 menjadi 10 itu kan susah ya Bu ya.
Jadi tidak muluk-muluk, mungkin Ya. secara realistis bisa saya lihat mungkin ditingkatkan ke level 8 di sini. Baik, di level 8 ya. Ya. Jadi untuk ke level 8 itu usaha apa yang Bu Rosma dapat lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu, Bu? Sebenarnya saya juga masih berpikir ya Bu ya, kira-kira apa sih yang kegiatan yang bisa saya lakukan untuk menghadirkan perubahan kepada rekan sejawat saya. Mungkin yang terbesit di pikiran saya saat ini itu bisa dengan saya melakukan diseminasi, berbagi praktek baik tentang pembelajaran yang bervariatif, kemudian mentoring ataupun dengan pendampingan di mana saya dan rekan sejawat saya saling tatap muka face to face, itu saling bergantian memberikan masukan lah seperti itu, Bu Desi. Iya. Tadi Bu Rosma kan sudah menyampaikan kegiatan semacam diseminasi ya, praktik baik, mentoring atau pendampingan individu. Dari ketiga rencana tersebut, untuk saat ini Bu Rosma lebih nyaman atau lebih cepat merealisasikan itu dengan cara yang mana, Bu Rosma? Kalau ditanya yang bisa saya realisasikan dalam waktu dekat, itu lebih ke mentoring, Bu. Kalau misalkan dengan diseminasi itu kan memerlukan persiapan yang luar biasa, iya kan, luar biasa panjangnya. Kita perlu berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian mengatur jadwal dan mencari narasumber tentunya yang kompeten di bidangnya itu, agar kegiatan diseminasinya itu benar-benar memberikan suatu yang bermanfaat bagi rekan-rekan guru di sekolah saya. Jadi saat ini saya lebih nyaman dan lebih gini ke mentoringnya. Oke, untuk kegiatan mentoring ini, kira-kira Bu Rosma perlu bantuan atau support seperti apa dan siapakah yang menjadi support, Bu? Karena tadi saya ingin adanya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, jadi di sini saya memerlukan bantuan dari rekan sejawat saya yang ahli dalam bidang IT ataupun rekan sejawat saya yang sudah berhasil menerapkan berbagai metode atau strategi pembelajaran yang bervariasi di kelas, seperti itu, Bu Desi. Iya, berarti Bu Rosma akan melakukan dengan kolaborasi dengan rekan sejawat ya, Bu ya? Iya. Kira-kira kapan Bu Rosma akan melakukan kolaborasi ini? Mungkin dalam waktu dekat ini, minggu depan mungkin, Bu ya. Tentu saya pertama harus berkoordinasi dulu ya kan dengan rekan sejawat saya yang akan saya mintakan bantuan untuk membantu saya melakukan mentoring, ya kan, Bu? Ya. Seperti itu. Baik Bu Rosma, dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Rosma dapatkan? Jadi dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan gambaran ya, Bu ya, kegiatan apa yang bisa saya lakukan untuk menghadirkan perubahan yang saya harapkan, yaitu dengan saya mengadakan mentoring, meminta bantuan dari rekan sejawat saya yang ahli dalam bidang IT untuk membantu menyampaikan kira-kira media apa yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran agar tidak monoton, itu menggunakan metode ceramah seperti itu. Iya. Setelah Bu Rosma tadi menceritakan, bagaimana perasaan Bu Rosma? Saya mulai lega lah, Bu, karena saya sudah menemukan solusi dari apa yang saya hadapi selama ini, Bu. Iya, baik Bu Rosma, berarti Ibu sudah memiliki gambaran ya tentang bagaimana cara menghadirkan pembelajaran yang lebih bervariasi. Saya akan tunggu kabarnya, Bu ya. Mungkin minggu depan bisa bercerita kembali bagaimana hasilnya, Bu Rosma ya. Saya tunggu ya, Bu Rosma. Terima kasih Bu Desi karena sudah meluangkan waktunya dan mengajak saya mengobrol sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Bu Rosma, sama-sama Bu Rosma. Oke. Nanti saya akan kabari setelah saya melakukan proses mentoringnya, Bu Desi ya. Baik. Permisi. Ya. Selamat sore Bu Desi. Selamat sore. Baik Bu Desi, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Rosma. Nah, sebelum saya menutup,
kegiatan ini. Ada yang ingin saya tanyakan terkait observasi yang telah Ibu lakukan, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Di coaching ini saya sudah menggunakan alur Tirta ya Bu ya, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut membantu coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, menurut saya sebagai observer, untuk proses coaching antara Bu Desi tadi dan Bu Rosma sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Desi juga sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rosma, sehingga Bu Rosma bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, proses coachingnya juga sudah berdasarkan dengan prinsip coaching. Kompetensi apalagi kira-kira nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara memahami proses Tirta Bu ya, sehingga saya bisa melaksanakan coaching itu lebih baik. Baik Bu Desi, demikian dulu proses coaching yang kita lakukan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya dalam proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Saya tutup dengan Santi. Om Santi 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 Om.